Yuk teman-teman semua, balik lagi nih. Pernah kepikiran nggak gimana caranya masalah sepele di kerjaan itu bisa kita sulap jadi inovasi keren? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa, duh gini lagi, gini lagi? Entah itu mesin yang ngadat terus, atau alur kerja yang ribetnya minta ampun, atau ya salah paham sama tim sebelah yang bikin semua jadi berantakan. Bikin frustrasi banget kan? Rasanya kayak kejebak di masalah yang itu-itu aja. Tenang, kamu nggak sendirian kok ngalamin ini. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang yang beda. Gimana kalau semua masalah nyebelin itu sebenarnya adalah peluang? Yap, sebuah peluang tersembunyi buat kita bikin sesuatu jadi jauh lebih baik, lebih cepat, lebih pinter. Inilah loh gerbang pertama menuju inovasi. Dan bagian terbaiknya, kamu nggak perlu nunggu disuruh bos buat bergerak. Soalnya, ada kekuatan super yang sebenarnya udah ada di dalam tim kamu sendiri. Namanya QCC atau gugus kendali mutu. QCC itu apa sih? Gampang banget. Bayangin aja kamu sama teman-teman satu tim, mungkin sekitar 3-7 orang, ngumpul bareng secara rutin. Tapi bukan buat ngeluh ya, justru buat mikirin bareng. Gimana nih cara beresin masalah ini? Ini soal aksi nyata. Bareng-bareng langsung dari kita yang di lapangan. Nah, ini nih yang paling asik. Manfaatnya itu langsung kita rasain. Kerjain jadi lebih enteng, minim kesalahan, tim juga jadi makin solid kan? Karena kita ngerjain solusinya bareng-bareng. Dan yang paling penting, ide-ide kamu itu akhirnya didengar dan dihargai. Kamu jadi punya suara. Keren kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Biar kebayang, kita bakal ngintip kisah sukses sebuah tim yang berhasil jadi pahlawan di area kerja mereka sendiri. Yuk kenalan sama tim Garuda. Mereka ini ya, kayak kita-kita juga. Setiap hari berhadapan sama tantangan di lini produksi. Tapi mereka nggak mau pasrah aja. Mereka milih buat ngelakuin sesuatu yang beda. Yap, mereka bikin QCC mereka sendiri. Langkah mereka simpel banget. Pertama, mereka ngumpul terus nentuin. Oke, masalah kecil mana nih yang paling sering bikin pusing? Udah dapat? Mereka nggak langsung cari solusi. Justru mereka cari dulu kenapa masalah itu bisa kejadian. Akar masalahnya. Baru deh, dari situ mereka bikin solusi cerdas yang gampang dicoba. Habis itu, tinggal lihat hasilnya bareng-bareng. Hasilnya gimana? Wah, jangan ditanya. Luar biasa. Bukan cuma kerjaan jadi lebih cepat dan lancar, tapi yang lebih kerasa itu semangat timnya. Mereka jadi ngerasa, ini loh hasil kerja keras kita. Mereka bukan lagi cuma sekedar karyawan, tapi udah jadi inovator beneran. Kisah tim Garuda tadi kan inspiratif banget ya. Tapi, penting buat kita tahu, keberhasilan kecil kayak gitu tuh bukan cuma kebetulan. Ini semua adalah bagian dari sebuah gambaran yang lebih besar, bagian dari strategi kualitas perusahaan secara keseluruhan. Coba kita bedah sedikit ya, anggap aja QCC itu tim-tim kecil di lapangan yang nemuin ide-ide brilian. Inovasinya datang dari bawah, dari kita. Nah, TQM atau Total Quality Management itu sistem besarnya, rumahnya. Jadi, QCC itu ibarat percikan-percikan api kecil, sementara TQM itu yang nyediain kayu bakar dan mastiin apinya jadi besar dan bermanfaat buat seluruh perusahaan. Keduanya ini saling butuh, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Dan tahu nggak, di balik semua ini ada satu filosofi yang kuat banget. Intinya gini, perusahaan itu percaya sama pembangunan manusia. Maksudnya apa? Aset paling berharga itu bukan mesin-mesin canggih, tapi ya kita semua, setiap karyawan. Potensi kita, ide-ide kita, semangat kita, itulah yang paling penting. Tentu aja, semangat kayak tim Garuda itu perlu dijaga. Nah, disinilah peran bos-bos kita jadi penting banget. Dukungan dari manajemen, persetujuan mereka, fasilitas yang mereka kasih, itu semua ibarat bensin buat QAC. Tanpa itu, ya susah buat jalan jangka panjang. Oke, sekarang pasti kamu mikir, wah, keren juga nih, gue mau coba, tapi mulai dari mana ya? Tenang, gampang banget. Kamu nggak perlu nunggu perintah atau proyek raksasa. Kamu bisa mulai sekarang juga. Caranya cuma 3 langkah simple. 1. Ajak 2 atau 3 teman kerja yang kamu rasa klik dan sama-sama semangat. 2. Pilih satu aja masalah kecil. Ingat, satu aja yang gampang dulu. 3. Atur waktu ngobrol santai 30 menit aja. Pas istirahat makan siang juga bisa. Udah itu doang. Ingat ya, semua hal besar itu mulainya dari yang kecil. Perbaikan sekecil apapun, ide yang kelihatannya sepele, itu semua penting. Langkah pertama yang kamu ambil itu yang paling berharga. Jangan pernah remehkan itu. So, pertanyaan terakhir dari saya buat kamu, kira-kira inovasi keren apa nih yang bakal lahir dari tim kamu? Jawabannya ada di tangan kalian semua.
Semangat ya, dan terima kasih sudah menyimak.